Bang Aziz, Bang Erik, Niken, kalian di mana? Kok ninggalin gue sendirian sih? Teriak Tasya sembari berurai air mata. Ia benar-benar tidak ingat mengapa dirinya berada di tengah hutan dalam keadaan berkabut seperti ini. Yang Tasya tahu, ia sedang mengistirahatkan perutnya yang sakit. Saat membuka mata, tiba-tiba saja pemandangan sudah berubah. Ia berdiri di pertengahan hutan rimba dengan pohon pinus serta beringin yang tinggi. Belum lagi suara lolongan anjing terdengar mengerikan. Ya Allah, ini di mana sih? Kesal Tasya. Dahinya sudah sangat basah oleh keringat. Jemarinya begitu dingin akibat menahan rasa takut. Gemerisik dedaunan sesekali membuatnya menoleh. Semak-semak sedari tadi bergerak seperti ada sesuatu yang mengintip di baliknya. Dari sudut mata, Tasya bisa melihat sesuatu merah bercahaya. Lama berjalan, Tasya merasa jalanan begitu buntu. Mencoba melawan arah, tetapi mereka masih kembali ke tempat yang sama. Udara yang berhembus kian menusuk kulit. Jalan setapak yang terhimpit pepohonan semakin menyempit. Sejauh mata memandang, hanya kabut tebal menutupi pemandangan. Samar-samar Tasya mendengar suara gamelan mengalun merdu, dibarengi dengan lantunan tembang dari sang sinden. Dengan tubuh gemetar, Tasya berhasil menembus kabut yang ternyata menutupi sebuah desa. Terdapat sebuah gapura tinggi, di atasnya ada pahatan kepala singa bertaring panjang. Gapura dari tembok itu sudah mulai berlumut. Tulisannya nyaris tak terbaca. Dua wanita berkebaya menyambut Tasya dengan wajah datar. Takut dengan tatapan mereka, gadis itu berbalik arah. Tetapi tiba-tiba tangannya ditarik. Ia dipaksa untuk masuk ke gapura tersebut. "Lepasin, aku mau pulang. Kak Aziz, tolong!" teriak Tasya. Namun tangannya semakin diseret. Sebisa mungkin, Tasya memberontak ketika cekalan itu menguat. Dua wanita tadi membawanya masuk, melewati jajaran rumah panggung beratapkan jerami kering. Tubuh Tasya didorong sampai ia terjatuh. Saat mendongak, Tasya melihat sosok tinggi besar berbulu lebat. Matanya menyala, air liurnya menetes dari taring yang menjuntai sampai dada. Gadis itu terlonjak takut. Ia mencoba mundur. Lagi-lagi, beberapa wanita dan pria memaksanya untuk diam. "Tolong! Tolong!" Tasya memberontak dengan tangisan kian meraung. Namun, tiba-tiba beberapa orang mengepung, menidurkan Tasya di atas kain putih yang sudah dibentangkan. Semakin dibuat takut kala Tasya diperlakukan seperti jenazah. Bukan hanya dibalut kain kafan, disisakan bagian wajah. Tubuhnya juga digulung oleh tikar putih, lalu dimasukkan ke keranda. Suara gamelan semakin mengalun. "Mangga juragan tumbal salajengna." Tasya tersentak kaget saat pipinya ditepuk oleh Aziz. Napasnya berhembus cukup cepat, membuat bahunya naik turun. Buliran keringat membajiri rambut sampai ke kening. Belum lagi wajahnya sangat pucat. "Lu tidur apa mati sih? Susah banget dibangunin," kesal Aziz. Adiknya masih belum menjawab. Ia mencoba mencerna mimpi barusan yang terasa begitu menyeramkan. Sampai-sampai kaki Tasya yang dingin seakan kaku sulit digerakkan. "Udahlah, santai aja dulu. Tasya baru bangun. Dia butuh energi buat menyadarkan diri." Erik memberi segelas teh manis yang tadi ia belikan untuk Tasya. Dengan sekali teguk, teh pun habis. Napas Tasya kembali normal. Meski ia belum bisa mengatakan apa-apa, ia melirik ke arah Niken yang menatapnya dengan raut khawatir. "Sya, lu gak apa-apa kan?" "Gak apa-apa Ken, tadi cuman ketiduran," jawab Tasya. Ia enggan bercerita masalah mimpi, takut dikaitkan dengan hal mistis. Apalagi Erik lumayan peka pada hal goib, bisa-bisa menyuruhnya untuk pulang. "Tidur lu keterlaluan dek, sampai badan dielus-elus sama orang gila aja nggak sadar. Gimana kalau barang-barang di atas hilang?"
cerocos Ajis. Ada sedikit sesal membawa Tasya mendaki. Belum apa-apa sudah merepotkan. Orang gila, ulang Tasya. Ajis hendak menjawab, tetapi tangan Erik memberi tanda supaya pemuda itu tetap diam. Kesabaran Ajis terlalu tipis, apa-apa diselesaikan dengan emosi. Iya, tadi pas kamu tidur ada orang gila yang usap perut kamu, tapi berhasil kami usir. Udah, gak usah dipikirin. Erik mencoba menenangkan adik dari sahabatnya itu. Mendengar penjelasan Erik, Tasya mengusap perut. Memang tadi sempat sakit, seperti kram. Akan tetapi sakitnya sudah hilang. Hal yang terjadi Tasya rasa cukup masuk akal. Sang kakak masih mengoceh. Ia mengajak Erik untuk merekam beberapa warung daripada mengurusi Tasya. Cukup ia melihat Tasya bersikap manja di rumah. Di gunung seperti ini harus bisa mandiri. Lu beneran gak apa-apa? Jujur, gue takut banget, ucap Niken, sembari duduk di samping Tasya. Ia menekuk kakinya lalu memeluk lutut. Cuma mimpi aja tadi, tapi gara-gara tidur perut gue udah gak sakit lagi. Ternyata memang butuh istirahat, jawab Tasya begitu enteng. Padahal rombongan sangat khawatir. Bagaimanapun Niken bisa melihat Aziz sesayang apa pada Tasya di balik sikapnya yang galak dan cuek. Tasya, gimana kalau kita balik aja? Is, apaan balik? Enggak ah. Lu gak tahu apa perjuangan gue buat bisa ikut mendaki? Jangan terlalu lebay nih. Niken berdecak. Lu gak ngerasain jadi gue yang lihat setan toilet tadi. Sumpah, gue takut, Sya, ucap Niken. Suaranya lumayan keras. Beberapa orang menoleh ke arahnya, termasuk para pemuda yang duduk beberapa meter dari tempat mereka saat ini. Neng, kalau di tempat ini lihat apa-apa gak boleh diceritain ke orang. Meskipun teman sendiri, pamali, kata pria berbaju hitam sembari memasang tampang sinis. Kedua gadis itu saling pandang. Niken menarik napas lalu menyandarkan kepalanya ke batang pohon beringin. Ia hanya bisa menelan pengalaman yang baru saja dialaminya tadi. Padahal Niken ingin sekali bercerita pada Tasya. Niken kembali mengingat kejadian tadi. Letak toilet berada di belakang jajaran warung. Niken harus melewati lorong sempit menuju bangunan tua yang dikelilingi kebun kosong. Memang dari segi tembok sangat tidak terawat. Tetapi Niken sudah tidak tahan ingin buang air kecil. Sambil menahan bau, ia cepat-cepat menuntaskan semuanya. Saat pintu dibuka, Niken sempat kaget karena ada seorang wanita berkebaya berdiri di depan pintu. Gadis itu sempat memperhatikan dari atas sampai bawah. Tidak ada alas kaki, hanya ada kaki pucat sedikit membiru. Punten teh, kata Niken seraya melatih wanita tersebut. Tidak ada jawaban, tetapi cukup berhasil membuat bulu kuduk Niken berdiri. Di tengah langkahnya yang cepat, tiba-tiba Niken berhenti. Ia merasa ada sesuatu menahan kakinya. Rasanya begitu dingin dan aneh. Perlahan Niken menunduk, memastikan apa yang ada di bawah sana. Matanya membelangkak seketika kala melihat sebuah tangan menariknya. Niken menoleh ke belakang, ternyata wanita berkebaya di depan pintu tadi. Di kepalanya tertancap sebuah palu. Wanita itu memelas meminta tolong agar benda di kepalanya dicabut. Tolong, kepalaku sakit sekali. Sontak Niken berteriak. Sampai akhirnya Aziz yang tengah memotret beberapa tempat pun datang. Buru-buru Aziz menghampiri seraya bertanya, ada apa? Terus kenapa di sini sendirian?